surat Al-Anqaf yang pertama. Al-Anqaf surat ke-46. Ya, surat Al-Anqaf dapat pada ayat 21 yang artinya bukit-bukit pasir. Ini bukit-bukit pasir tanya dengan di dalamnya ada bagaimana Nabi Hud yang diutus kepada kaum Ad, dan kaitannya ada beberapa kisah yang terkait dengan bukit pasir. Nah, dari awal ayat, ketika Rasulullah terima wahyu dibacakan kepada kaumnya, sebagian besar tidak meyakini bahwa Al-Quran itu dari Allah. Ada di antara mereka yang menganggap Al-Quran itu diambilkan dari kitab-kitab terdahulu. Ada yang menganggap diambilkan dari orang non-Arab. Sehingga di sini ditegaskan, ya, pertama di ayat pertama Hamid itu fungsinya untuk memfokuskan perhatian karena pentingnya wahyu yang diturunkan, pentingnya ayat berikutnya. Apa itu? Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Diturunkan kitab ini dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi ini untuk memperjelas, untuk menjawab keraguan-raguan orang-orang yang meragukan bahwa wahyu yang diterima Rasulullah itu berasal dari macam-macam sumbernya. Di sini dipastikan bahwa wahyu yang diterima Nabi itu diturunkan dari Allah, ya, yang membacakan malaikat, tapi asalnya semuanya dari Allah. Maka difirmankan tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Diturunkan kitab dari Allah, Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Walaupun memang tetap juga banyak orang yang tidak meyakini kalau Al-Quran itu wahyu dari Allah. Ya, akhirnya tetap juga terbagi jadi dua. Ada yang meyakini, ada yang mengingkari. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya kecuali dengan benar. Illa bil haqq. Ya. Diciptakan dengan yang benar. Wa ajalim musamma, dan pada waktu tertentu. Jadi waktu penciptaan itu dalam waktu tertentu Allah semata yang mengetahui, Allah yang mengatur. Tapi ada kepastian waktu. Wa ajalim musamma, ya, dalam waktu yang ditentukan. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang mengingkari atau mengkufuri, orang-orang yang tidak beriman atau orang kafir terhadap apa? Amma undiru mu'ridun, dan orang-orang yang kafir itu berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Ngama undiru, terhadap apa yang diperingatkan, itu mereka mu'ridun, berpaling.
Ya, tidak mau memperhatikan, tidak mau menghiraukan, tidak mau meyakini. Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah. Allah perintah kepada Nabi, Qul katakan, ara'aitum terangkanlah kepadaku, ma tad'una min dunillah, tentang apa yang kamu sembah selain Allah, apa yang kamu seru selain Allah, apa yang kamu tempat memohon selain Allah. Ma tad'u min dunillah, ya, apa saja yang kamu sembah, yang kamu seru selain Allah. Aruni mada khalaqu minal ard, perlihatkanlah kepadaku apa yang telah mereka ciptakan, minal ard, dari bumi. Cuma Tuhan-Tuhan yang kamu sembah itu kalau mereka menciptakan dari bagian bumi, tunjukkan kepadaku bagian bumi yang mana yang mereka ciptakan, ada atau tidak. Aruni, tunjukkanlah kepadaku, mada khalaqu minal ard, bagian mana yang mereka ciptakan dari bumi ini. Amlahum sirkum fis samawat, atau mereka berserikat, mereka ikut menciptakan langit. Mereka kalau punya saham dalam penciptaan langit, itu yang mana? Seberapa saham mereka dalam penciptaan langit? Amlahum sirkum fis samawat. Atau coba, mereka itu kalau berserikat, mereka itu kalau punya saham, kalau punya kontribusi dalam penciptaan langit, itu yang bagian mana? Uktuni, ya, uktuni, tunjukkanlah, ya, tunjukkanlah kepadaku, di kitab min qabli hada, dari kitab yang sebelum ini, sebelum kitab Al-Quran, ya. Bawalah kepadaku, tunjuklah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini. Au atharotif min ilm, atau ada athar, ada peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu. Al-atharotim min ilmi, ada enggak itu peninggalan dari pengetahuan sebelumnya, yang dari kitab-kitab sebelum Al-Quran? In kuntum shodiqin, jika kamu orang-orang yang benar. Ini sebetulnya untuk nyanggah bahwa ada di antara mereka yang mengatakan, ya, Al-Quran itu diambilkan dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran diambil dari orang ajam, orang non-Arab. Al-Quran diambil dari orang yang ahli sastra, ahli syair, ahli bahasa. Nah, itu untuni di kitab min qabli hada, datangkanlah kepadaku, tunjukkanlah kepadaku, ya, itu kitab yang sebelum Al-Quran ini. Al-atharoti min ilm, atau ada peninggalan dari pengetahuan orang-orang terdahulu. In kuntum shodiqin, jika kamu orang yang benar. Nah, ternyata mereka yang menentang Al-Quran, yang tidak meyakini kebenaran Al-Quran, itu semuanya tidak bisa menunjukkan bukti. Mereka juga punya sesembahan selain Allah, tapi ketika ditanya, apa mereka ikut menciptakan langit dan bumi?
Kalau mereka misalnya punya saham dalam penciptaan langit, itu yang sebelah mana? Tunjukkan itu. Jadi kaitannya dengan wahyu Al-Quran dan penciptaan alam semesta. Karena mereka punya sesembahan-sesembahan selain Allah. Karena mereka banyak yang tidak meyakini kebenaran wahyu yang diterima Nabi. Waman adallu mimman yata'u min dunillah. Dan siapa yang lebih sesat daripada orang yang menyembah selain Allah? Maksudnya orang yang paling sesat adalah orang yang menyembah selain Allah. Jadi kalimat pertanyaan waman adallu mimman yata'u min dunillah itu bentuk pertanyaan, dan siapa yang lebih sesat dari orang yang menyembah selain Allah? Itu maksudnya orang yang paling sesat adalah orang yang menyembah selain Allah. Mala yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Ya, yang disembah selain Allah tadi itu tidak dapat mengabulkan permohonan, tidak dapat memperkenankan doa sampai hari kiamat, ila yaumil qiyamah. Artinya sampai kapanpun sesembahan selain Allah itu tidak akan bisa memenuhi doanya, tidak akan bisa memperkenankan doanya sampai hari kiamat, sampai selama-lamanya. Wa hum an du'aihim ghafilun. Dan mereka terhadap doa mereka itu lalai, ghafilun, lalai, tidak acuh, ya tidak ngerti sama sekali. Misalnya yang diminta itu Tuhannya misalnya dari berhalanya dimintai sesuatu, ya mereka ghafilun, mereka lalai, mereka mendengarkan juga tidak, bisa ngomong juga tidak, kok dimintai, kok disembah. Wa idza fusiron nas, dan apabila manusia dikumpulkan, kanu lahum a'da, niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh, lahum a'da, menjadi musuh. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mengingkari pemujaan mereka, mengingkari penyembahan mereka. Jadi besok semuanya itu, semua yang disembah itu apabila manusia dikumpulkan di akhirat besok, niscaya sembah-sembah itu menjadi musuh mereka, dianggap itu yang menyesatkan. Yang mereka sembah itu, yang mereka nyembah selain Allah, itu yang menyesatkan. Maka besok di akhirat semuanya menjadi musuh karena kecewa. Kenapa ketika dunia disembah kok tidak bisa menyelamatkan di akhiratnya? Akhirnya menjadi musuh, dan mereka mengingkari penyembahan mereka. Nah, makanya dalam Islam itu harus betul-betul memahasucikan Allah, harus mensucikan Allah dari sesembahan selain Allah, harus memurnikan ketauhidan, tempat bergantung, tempat memohon, tempat perlindungan, tempat memohon bantuan itu Allah semata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, menyembah kepada Allah semata, memohon pertolongan ya hanya kepada Allah. Kalau mohon pertolongan kepada makhluk itu harus siap-siap untuk kecewa. Kalau terlalu berharap kepada makhluk, kepada manusia, itu harus siap-siap kecewa. Ya, karena
ya nasta'in kepada Allah SWT untuk mohon pertolongan. Ketika memohon kepada makhluk akhirnya kecewa. Kalau kecewa berkepanjangan itu nanti bisa merugikan diri sendiri. Kalau orang terlalu berharap pada orang, padahal orangnya tidak memahami, itu lebih cepat kecewa. Orang terlalu berharap kepada misalnya pembuat kebijakan, biar kebijakannya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Padahal mereka tidak mendalami tuntunan Allah dan Rasul. Ya tentu tidak bisa diharapkan. Kalau mengharapkan begitu, ya nanti kecewa sendiri. Orang terlalu berharap kepada orang lain, itu nanti juga kalau misalnya nggak terpenuhi harapannya, juga mudah kecewa. Makanya berharaplah kepada Allah semata. Nah, memang di dalam itu kelihatan sekali ketika Rasulullah dan orang-orang yang beriman setelah hijrah itu memang terbentuk sistem demikian bagus untuk bisa bantu-membantu, tolong-menolong, saling memperkuat. Tapi itu setelah 13 tahun itu fondasi bagaimana membangun sistem kehidupan itu sudah ditanamkan. Jika begitu, ini ada sahabat-sahabat muhajirin yang kesulitan, sahabat Ansor siap. Walaupun orang-orang munafik itu membujuk, itu sampai mereka itu menghasut supaya orang-orang Ansor tidak menolong, tidak memberikan belanja, tidak memberi nafkah kepada orang-orang muhajirin. Tapi hasutan orang-orang munafik itu tidak banyak berpengaruh karena kekuatan iman. Nah sekarang itu seringkali baru mulai memahami Quran berapa tahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun, mungkin 2 tahun setengah. Kemudian belum betul-betul tertanam keimanan dalam hatinya. Kemudian bisa segera terbentuk sistem yang bisa mencukupi seluruh kebutuhan, yang bisa meringankan penderitaan. Itu seringkali belum cukup punya keyakinan, belum cukup punya modal untuk membentuk sistem itu. Nah, makanya kalau tidak sabar, tidak berlapang, dan tidak misalnya diperjelas dengan terus terang, itu nanti mudah orang kecewa. Karena menaruh harapannya itu terlalu tinggi atau terlalu besar. Kemudian yang diharapkan itu manusia biasa. Manusia biasa tentu memiliki berbagai macam keterbatasan, sehingga tidak sempat sampai memikirkan yang sedetil-detilnya. Misalnya si A problemnya apa, si C apa, si D apa. Kalau zaman dulu ada namanya ahlul khali wal aqdi, yang memang ahli pada bidangnya yang memikirkan itu. Kalau zaman sekarang setiap kelembagaan dibentuk ada divisi-divisi, tapi belum tentu bagian-bagian itu juga berfungsi sebagaimana yang semestinya. Karena itu masih dalam proses menjadi, masih dalam proses untuk memperkebut, sehingga belum bisa secara serta-merta berfungsi sebagaimana mestinya. Nah itu kalau misalnya tidak berlapang, tidak sabar, itu mudah sekali meninggalkan kebersamaan.
karena anggap tidak bisa memenuhi yang diharapkan atau yang diinginkan. Bentuk sistem kehidupan memang tidak mudah. Rasulullah aja orang yang dipilih oleh Allah itu perlu dibimbing oleh Allah, meletakkan fondasinya, dasar keimanannya perlu 13 tahun. Wahyu turun berangsur-angsur terkait dengan keimanan selama 13 tahun. Kehidupan sekarang ini sudah terlanjur beratus-ratus tahun. Sekian banyak generasi sudah tidak mendasarkan pada Quran dan Sunnah, sehingga tidak bisa juga maunya cepat-cepat itu. Tentu perlu waktu, maka perlu kesabaran, perlu kelapangan. Lanjutkan itu.